Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Berikut kami akan menampilkan dan mempresentasikan hasil dari tugas 12 kami tentang hasil usability test. Di mana judul aplikasi kami yaitu aplikasi Anoda, yaitu antrian donor darah. Di sini kami yang beranggotakan 6 orang, ada Armensi, Dinda Octavia Randri, Hafiz Al-Hadi, Muhammad Farid Rizky, Rangga, dan saya sendiri, Rida Niara, sebagai moderator. Selanjutnya, yang kita bahas pertama yaitu latar belakang. Nah, di mana latar belakangnya yaitu PMI menjadi salah satu organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem informasi kesehatan demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dengan adanya sebuah aplikasi antrian, di mana seseorang yang ingin mendonorkan darahnya harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendaftarkan nomor antrian. Dan ketika nomor antriannya sudah dipanggil, dapat masuk ke dalam ruangan untuk melakukan proses selanjutnya. Dan di dalam ruangan tersebut, jadinya tidak ramai orang, hanya si pendonor dan petugas PMI. Kemudian, aplikasi ini lebih mempersingkat waktu dan peluang menyebarnya virus juga lebih sedikit jika keadaan tidak terlalu ramai. Usability testing yaitu proses untuk menguji bagaimana website atau sebuah aplikasi Anda bisa digunakan dengan mudah oleh si user atau pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada metodologi. Selanjutnya, baik di sini terdapat affinity diagram, yang mana terdapat beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu dengan mengelompokkan permasalahan tiap user yang ada pada sistem menjadi beberapa level. Selanjutnya test plan. Test plan adalah cara untuk menggunakan developer untuk melakukan testing, agar testing yang dilakukan menjadi jelas, sehingga hasilnya lebih berguna dan efisien. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan sebuah tahap untuk melakukan uji coba prototipe aplikasi untuk melihat apakah user mudah memahaminya. Selanjutnya usability test. Usability testing adalah metodologi penelitian UX yang banyak dipakai. Selama sesi usability testing, peneliti disebut sebagai moderator atau moderator, meminta peserta untuk menyelesaikan tugas biasanya melalui satu atau lebih antarmuka pengguna tertentu. Selanjutnya, ada test plan. Selanjutnya di sini ada test plan. Yang pertama ada persona, ada dua, yaitu mahasiswa. Yang kedua ada siswa. Nah, kemudian di sini ada daftar aktivitas pengujian. Aktivitas pertama yaitu melewati splash screen dan pemilihan user Lianoda. Pertanyaannya, apakah user berhasil melewati splash screen dan dapat memilih user Lianoda? Uraiannya yaitu user dapat melewati splash screen dan dapat memilih user Lianoda dengan langkah-langkahnya yaitu tanya kesan ketika melewati splash screen, kemudian melakukan pemilihan user. Nah, data yang dikumpulkan di sini yaitu melihat aktivitas melewati splash screen, sukses atau gagal. Nah, komentar dari user sendiri ada komentar positif. Yang pertama yaitu memudahkan dan mendapatkan informasi fungsi dari aplikasi Anoda dan dapat mengetahui kita memakai aplikasi ini sebagai user apa, apakah pendonor atau petugas. Sedangkan untuk komentar negatifnya sendiri tidak ada. Waktu dalam melakukan aktivitas ini selama 30 detik. Nah, aktivitas kedua yaitu melakukan aktivitas pendaftaran di Anoda. Pertanyaannya apakah user dapat mendaftar dan masuk tanpa diarahkan. Dengan uraian, user dapat mendaftar dan masuk tanpa diarahkan. Langkah-langkahnya yaitu tanya kesan ketika melakukan pendaftaran. Kemudian melakukan pendaftaran. Data yang dikumpulkan di sini ada data akun user dan data pendaftaran user. Komentarnya sendiri untuk komentar positif itu form pendaftaran sudah lengkap dan sudah cukup memenuhi ketentuan data dari pendonor. Dan komentar negatifnya tidak ada. Waktu dalam melakukan aktivitas ini yaitu selama 30 detik. Kemudian aktivitas 3 yaitu melihat fitur sekilas di halaman home Anoda. Pertanyaannya, apakah user dapat mengetahui fungsi dari fitur-fitur yang terdapat di aplikasi? Dengan uraian, user dapat mengetahui fungsi dari fitur-fitur yang terdapat di aplikasi dengan langkah-langkahnya yaitu tanya kesan ketika melihat halaman home dan melihat tiap fitur sekilas. Data yang dikumpulkan pada aktivitas ini yaitu mengetahui fitur-fitur yang tersedia, apakah sukses atau gagal.
Dan untuk komentarnya sendiri, yang pertama komentar positifnya yaitu bagus dan membantu, walaupun tidak mendonor, tetapi bisa memakai fitur seperti kabar darurat dan stok darah ketika kita membutuhkan darah. Dan sedangkan komentar negatifnya itu fitur yang sedang dibuka seharusnya berwarna putih, dan untuk yang tidak dibuka berwarna abu-abu. Waktu melakukan aktivitas yaitu 30 detik. Nah, kemudian aktivitas 4 yaitu melakukan aktivitas pendaftaran donor darah di Anoda. Pertanyaannya, apakah user mengetahui cara untuk mendaftar untuk mendonor darah? Uraiannya itu user dapat mengetahui cara mendaftar donor darah dengan langkah-langkah, tanya kesan ketika mendaftar di jadwal donor, kemudian melakukan pendaftaran di jadwal donor yang tersedia. Data yang dikumpulkan di sini yaitu data antrian user dan komentar dari user sendiri. Yang pertama, komentar positifnya, tampilan mudah digunakan dan menjadi terobosan baru karena biasanya ketika mendonor darah harus mengantri di tempat sana atau tempat donornya. Sedangkan komentar negatifnya tidak ada. Waktu dalam melakukan aktivitas ini yaitu 30 detik. Nah, kemudian aktivitas kelima yaitu melakukan aktivitas pengambilan reward di Anoda. Nah, pertanyaannya, apakah user mengetahui cara untuk mengambil reward? Uraiannya yaitu user dapat mengetahui cara untuk mengambil reward dengan langkah-langkah, tanya kesan di halaman reward, dan melakukan pengambilan reward. Data yang dikumpulkan yaitu data reward, komentar positifnya seperti melakukan tantangan dan menumbuhkan motivasi untuk mendonor darah, dan komentar negatifnya itu tulisan level cukup kecil, hendaknya lebih besar supaya lebih terlihat jelas. Waktu dalam melakukan aktivitas ini yaitu selama 30 detik. Selanjutnya, aktivitas 6, yaitu melakukan aktivitas fitur diskusi pada aplikasi Anoda. Pertanyaannya, apakah user mengetahui fungsi dari fitur diskusi? Langkah-langkahnya yaitu tanya kesan fitur diskusi, meminta user untuk menggunakan fitur diskusi. Data yang dikumpulkan yaitu data akun user. Kemudian ada komentar user. Terdapat komentar positif, yaitu lebih membantu orang dengan meyakini bahwa dengan donor darah itu penting dan memberikan pengalaman kepada orang lain. Komentar negatifnya tidak ada. Waktu melakukan aktivitas ini yaitu selama 30 detik. Selanjutnya, aktivitas ke-7, mengetahui fitur riwayat donor pada aplikasi Anoda. Pertanyaannya, apakah user mengetahui apa fungsi dari riwayat donor pada aplikasi Anoda? Uraiannya, user dapat mengetahui apa fungsi dari riwayat donor pada aplikasi Anoda. Langkah-langkahnya yaitu tanya kesan tentang fitur riwayat donor darah. Data yang dikumpulkan adalah data pendonor yang telah selesai melakukan donor darah. Komentar usernya, yang pertama komentar positif, yaitu membantu untuk mengingatkan kapan harus donor darah kembali. Sedangkan komentar negatifnya tidak ada. Waktu dalam melakukan aktivitas ini yaitu selama 30 detik. Selanjutnya, aktivitas 8, yaitu mengetahui fungsi fitur kabar darurat dan membuat status pada aplikasi Anoda. Pertanyaannya, apakah user dapat mengetahui fungsi dari fitur dan membuat status di kabar darurat? Uraiannya, user dapat mengetahui fungsi dari fitur kabar darurat dan membuat status. Langkah-langkah yaitu tanya kesan tentang fitur kabar darurat. Data yang dikumpulkan adalah data akun user, jenis golongan darah. Untuk komentar yaitu komentar positif, informatif, bisa membantu orang lain dan juga bisa membantu kita ketika membutuhkan darah. Sedangkan untuk komentar negatifnya yaitu font, lokasi, nomor HP, dan golongan darah cukup kecil, sebaiknya lebih besar lagi. Waktu dalam melakukan aktivitas ini selama 1 menit. Aktivitas selanjutnya yaitu mengetahui pemilihan warna aplikasi Anoda sudah cocok. Pertanyaan, apakah menurut user pemilihan warna pada aplikasi Anoda sudah cocok? Uraiannya, user merasa pemilihan warna pada aplikasi Anoda sudah cocok. Langkah-langkahnya yaitu dengan bertanya kesan ketika melihat semua halaman. Data yang dikumpulkan adalah opini, saran, atau kritikan dari user. Untuk komentarnya,
terdapat komentar positif, yaitu pemilihan warna sudah cocok karena ada unsur merah yang berelasi dengan donor darah, dan juga aksen merah membuat lebih cerah dan jelas. Untuk komentar negatif, yaitu pemilihan teks umum pada jadwal donor seharusnya dibuat lebih gelap agar bisa terlihat dengan jelas. Waktu dalam melakukan aktivitas ini yaitu selama 30 detik. Selanjutnya, aktivitas ke-10, yaitu mengetahui aplikasi Anoda mudah digunakan atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah menurut user aplikasi Anoda ini mudah untuk digunakan? Uraiannya, user dapat mudah menggunakan aplikasi Anoda. Langkah-langkahnya yaitu tanya kesan ketika mencoba semua fitur. Data yang dikumpulkan adalah opini, saran, atau kritikan dari user. Untuk komentar user, ada komentar positif, yaitu tampilan tidak cukup ramai, mudah digunakan, mempermudah ketika mendonor darah. Untuk komentar negatifnya adalah pada fitur antrian bagi orang awam cukup sulit dipahami. Alangkah baiknya membuat fitur petunjuk dan memberikan informasi fitur antrian di aplikasi tersebut. Waktu dalam melakukan aktivitas ini adalah selama 1 menit. Baiklah, saya akan menjelaskan lokasi pengujian. Lokasi pengujian dilakukan di domisili masing-masing. Lokasi pengujian antara lain, yang pertama saya sendiri di Ulekaring, Banda Aceh. Yang kedua, Dinda Oktaviarandi di Lampodaya. Yang ketiga, Arninsin di Blampidi. Yang keempat, Ridaniara di Takengon. Yang kelima, Hafiz Haladi di Gampung Laksana. Dan yang keenam, Rangga di Kuitazane. Selanjutnya, temuan positif. Selanjutnya, memudahkan dan mendapatkan informasi fungsi dari aplikasi Anoda dan dapat mengetahui kita memakai aplikasi ini sebagai user apa. Yang kedua, form pendaftaran sudah lengkap dan sudah cukup memenuhi ketentuan data dari pendonor. Dan yang ketiga, bagus dan membantu walaupun tidak mendonor tetapi bisa memakai fitur seperti kabar darurat dan stok darah ketika kita membutuhkan darah. Yang keempat, tampilan mudah digunakan dan menjadi terobosan baru karena biasanya ketika mendonor darah harus mengantri di tempat sana. Yang kelima, seperti melakukan tantangan dan menemukan motivasi untuk donor darah. Selanjutnya, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang temuan negatif dan solusinya. Yang pertama, di sini ada pada bagian fitur reward, font level cukup kecil sehingga hendaknya lebih besar supaya jelas. Solusinya memperbesar font ke ukuran yang lebih besar. Selanjutnya di sini ada font lokasi, nomor HP, dan golongan darah yang cukup kecil, sebaiknya lebih besar lagi. Solusinya memperbesar font ke ukuran yang lebih besar. Di sini temuan negatifnya yaitu pemilihan teks umum pada jadwal donor seharusnya dibuat lebih gelap agar terlihat lebih jelas. Dan di sini solusinya teks umum pada fitur jadwal donor dibuat ke warna yang lebih gelap agar bisa terlihat. Selanjutnya pada fitur antrian bagi orang awam cukup sulit dipahami. Langkah baiknya membuat fitur petunjuk dan memberikan informasi fitur antrian di aplikasi tersebut. Solusinya menggantikan fitur yang dirasa sudah sama fungsinya dengan fitur petunjuk yang diperlukan agar memudahkan user untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi Anoda. Selanjutnya, temuan negatifnya yaitu ada fitur yang sedang dibuka seharusnya berwarna putih, sedangkan untuk fitur yang tidak dibuka berwarna abu-abu. Solusinya mengganti ikon bottom bar dengan warna abu-abu jika tidak sedang diklik dan sebaliknya. Baiklah, ini dokumentasi dari wawancara kami. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.